Ya, ya. Ada kuliah, Rul. Rul, halo, Iya, ada monitor. kuliah Oh, mata kuliah apa hari ini? hukum pajak sama Oh, audit pajak gabung. gabung. Oh, Iya. terus kurang piro hukum pajak sama audit pajak? Oh, utangnya kalau nggak salah cuma satu. Oh, satu. Ya wis. Kepabeanan banyak ya utangnya ya. Pabeanan dua. Kalau nggak salah dua ya. Ya wis lah, nanti minggu depan di sahur ya. Aji belum belum anu di Zoom. Lagi Rul. login. Oh ya wis. Kalau mau masuk. Wis, lanjut, Rul.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya mohon maaf ya untuk kelas audit pajak dan hukum pajak terlalu banyak yang tertunda sejak UTS kemarin. Nah, untuk hari ini ya rencana sih saya gabung ya absennya untuk audit pajak maupun hukum pajak. Sebentar, saya mau ngecas dulu. Oke, dari teman-teman semuanya, kemarin gimana? UTS-nya gampang, susah, atau gimana? Ada komentar nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman semuanya? Silakan sebelum kita mulai kelas pada hari ini. Gimana? Susah, gampang, atau ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Mbak Desi. Untuk hukum pajak sih Pak, yang keluar dari kisi-kisi cuma satu Pak. Oh, nggak ada ya. Jadi gampang semuanya soalnya. Saya sih belum ngecek ya UTS-nya Yang gimana hukum gimana pajak gimana. Pak, Saya belum ngecek. Berarti overall gampang atau gimana nih? Coba ada yang mau nanggapi nggak? Silakan. Suaranya nggak ada tuh Mbak Desi seperti kayaknya mau ngomong. halo halo ada nggak Pak? Oh, suaranya nggak ada, memang rusak berarti. Mic-nya rusak ya. Oke. Nah, oke, saya anggap berarti teman-teman semuanya pada bisa ya, pada gampang ya, insya Allah nilainya juga bagus ya, karena saya juga belum melihat jawaban-jawaban dari teman-teman semua. Oke, apa sih yang mau saya bahas hari ini? Eh, Sebenarnya gini, antara hukum pajak dan audit pajak ini memiliki kesinambungan ya. Jadi saling berkaitan lah antara hukum pajak dengan audit pajak. Ya, audit pajak kan kayak lebih menonjolkan terkait dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau pegawai pajak ya. Ah, Nah, dari hal tersebut kan pasti ada membicarakan soal aturan atau regulasi. Nah, itu kita baru membahas masalah hukum pajak. Nah, jadi intinya antara hukum pajak dengan audit pajak ini memiliki eh, saling keterkaitan lah ya, berkesinambungan dari dua materi tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kelas terkait SP2DK ya, surat permintaan penjelasan ya. SP2DK ini kalau saya gambarkan adalah suatu proses pengawasan ya, upaya pengawasan yang dilakukan oleh akun representatif atau AR atau fiskus ya, atau pihak pajak. Nah, kalau pemeriksaan pajak kan diperiksa oleh pemeriksa. Nah, kalau AR, nah ini dilakukan kalau sorry, kalau SP2DK dilakukan oleh AR. Nah, jadi berbeda ya. Jadi nanti kalau ada keluar soal ya, apa yang membedakan antara proses SP2DK dengan audit pajak? Nah, jadi seperti itu. Dari yang melakukan pemeriksaannya pun juga berbeda, ya. Kalau dari audit pajak si pemeriksa, nah, kalau untuk SP2DK dilakukan oleh AR, akun representatif. Jadi gitu. Nah, AR itu siapa sih ya? AR itu yang biasa menjadi pengawas di setiap masing-masing wajib pajak. Misalkan saya di KPP Cibitung, contohlah seperti itu. Nah, AR-nya siapa? Gitu. Terus ada wajib pajak kan ada badan, ada orang pribadi. Nah, itu melekat ya. AR itu maupun badan maupun pribadi sama-sama memiliki AR-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi SP2DK ini sebenarnya prosesnya sama dengan pemeriksaan pajak atau audit pajak. Apa sih yang membedakan ya? Kalau SP2DK
itu sifatnya masih pengawasan. Sehingga ketika kita mendapatkan surat SP2DK, dimintakan penjelasan, nah, artinya wajib pajak masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPP. Nah, itulah perbedaannya. Tapi beda kalau misalkan kita sudah pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan kita sudah tidak bisa lagi melakukan pembetulan SPT. Itu ya teman-teman ya. Dasarnya itu ya. Jadi apa sih yang membedakan antara SP2DK dengan eh, pemeriksaan? Nah, ada lagi yang beda. Nah, ketika SP2DK, misalkan ya, SP2DK sudah closing nih, sudah selesai, sudah sama-sama antara wajib pajak dengan AR-nya atau fiskusnya sama-sama udah sepakat, ya udah Bapak betulin segini, oke selesai. Nah, kalau di SP2DK itu tidak keluar produk hukum. Jadi hanya sifatnya berita acara. Jadi, oh ya udah WP ini sudah melakukan pembetulan ini bla 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 bla. Selesai. Itu di SP2DK. Bedalah kita sama pemeriksaan pajak. Kalau pemeriksaan pajak ya, ketika kita diperiksa, Bapak ini koreksi segini, koreksi segini, koreksi segini. Ini yang harus Bapak bayar semuanya gini 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 gini. Nah, nanti akan keluar produk hukum ya. Produk hukumnya itu apa? SKP, surat ketetapan pajak. Nah, itulah yang ada SKP KB, SKP LB, SKP nihil ya. Terus ada SKP ya apa ada SKB-KB tambahan. Nah, itu ya macam-macam surat keputusan dan itu sudah jadi produk hukum. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Jadi ingat ya, nanti itu akan keluar di UAS kalian apa sih yang menjadi pembeda ya dari pemeriksaan dengan SP2DK. Lah, kalau misalkan audit dijelasin ya, apa aja yang beda. Nah, kalau di hukum pajak pasal apa yang apa namanya menyatakan perbedaan tersebut gitu. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin ada yang masih nggak tahu Pak sama SP2DK. Bingung saya, silakan ditanyain. Oke. Nggak ada ya. Ini memang hari Sabtu ini memang suasananya suasana holiday. Jadi mungkin eh, pada ini pada rebahan. Tapi nggak apa-apa ya, tetap memperhatikan dalam rangkaian kelas ini. Oke, kita buka PPT-nya saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Sudah terlihat semua ya. Oke, langkah-langkah sebentar. Hmm. Oke, SP2DK. Nah, ini ada dasar hukumnya ya. Nanti teman-teman bisa baca semua ya. Dasar hukum terkait dengan SP2DK. Nah, jadi nanti ini akan keluar ya, akan keluar di hukum pajak. Nah, jadi intinya seperti itu. Nanti saudara bisa, saya kasih PPT-nya, nanti saudara bisa baca. Nah, pengertian SP2DK ya, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, disingkatnya jadi SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini mungkin ditambahkan juga yang melakukan adalah nanti akun representatif ya. Jadi bukan bukan tim pemeriksa, jadi benar-benar akun representatif. Nah, akun representatif itu bisa dilihat di mana sih? Di login DJP. Nah, itu ada di profile. Nah, itu biasanya nanti ada nama akun representatifnya siapa? Bapak A, Bapak B, Bapak C. Nah, itu nanti ada. Nah, tapi memang surat ini dibuat oleh diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Jadi bukan dari Kanwil, ya. Jadi dari Kantor Pelayanan Pajak. Jadi di sini adanya dugaan nih indikasi ya kan. Jadi kan setiap orang di Fiskus itu orang pajak pasti ada melakukan penelitian ya, penelitian lebih lanjut terkait dengan wajib pajak, melakukan pengawasan. Nah, kalau misalkan dirasa memang si wajib pajak ini, wah ini kayaknya nih harus perlu kita kasih SP2D kan nih, karena
di SPT Badan biaya gajinya cuman 1 M. Padahal di SPT 21-nya dilaporkannya 5 M. Nah, berarti kan ada selisih nih. Nah, gitu. Yang salah yang mana, yang bener yang mana. Nah, itulah biasanya akan jadi pertanyaan. Nah, seperti itu. Contoh lagi masalah omset ya. Ini yang paling sering. Di PPN dilaporkan omsetnya 10 miliar, tapi di PPH Badan dilaporkan omsetnya hanya 4 M. Nah, ini kenapa? Nah, pasti kan ada suatu gap tuh selisih yang cukup banyak pastinya si pengawas, seksi pengawasan atau AR ya, AR nanti akan melakukan eh, memberikan surat SP2DK, yaitu surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, proses SP2DK ya, jadi tahap persiapannya ya pengamatan dan wawancara ini biasalah. Jadi ketika dapat surat, kita wawancara dulu ya, gimana sih siklus bisnisnya, sama persis kayak pemeriksaan, hampir-hampir mirip lah ya. Cuman bedanya biasanya nanti cuman AR dan kepalanya aja, kepala seksinya aja. Jadi nggak rame-ramein kayak pemeriksaan. Kalau pemeriksaan kan biasanya cuma ada 4 orang ya, 4 orang atau 3 atau 4 orang lah. Nah, di situ ada ketua tim, ada supervisor. Nah, kalau di SP2DK ini hanya AR dan pejabat pendampingnya aja atau kepala seksinya. Nah, terus setelah pengamatan dan wawancara, terus kedua ada pengumpulan data pelaporan SPT wajib pajak ya. Gimana pelaporan SPT tahunan, SPT masa PPN-nya, terus juga ada pelaporan SPT PPh pemotongan dan pemungutan output ya terkait dengan 23 maupun 21. Terus ada pengumpulan data internal DJP ya, data faktur pajak ya, dari dalam transaksi, bukti potong, daftar hutang dan piutang, daftar pemegang saham, data pengurus, perseroan, badan lainnya ya. Nah, jadi untuk pengumpulan data ini sebenarnya ini harus disiapkan juga oleh wajib pajak ya, terutama nih terkait dengan utang piutang ya. Biasanya memang kalau SP2DK ini kalau misalkan ada kenaikan atau penurunan ya nilai hutang, nah itu juga harus menjadi suatu klarifikasi nih dari pihak pajak. Kok bisa sih hutang tiba-tiba naik ya kan, tiba-tiba turun? Apakah hutang fiktif ya kan? Atau ini? Nah ini makanya dari itu diperlukanlah data hutang dan piutang ini. Nah pokoknya semua aspek-aspek ini memang harus dipenuhi gitu ya. Pengumpulan data eksternal ya. Nah di sini ada data transaksi. Terus kalau data kendaraan bermotor, misalkan kita menaruh aset ya. Terus misalkan contohnya seperti ini. Kalau misalkan di kepemilikan aset ya, kepemilikan aset ini contohnya masalah nilai nilai si objek tanah tersebut. Nah, biasanya kan orang pajak eh, klaim rumah tersebut NJOP-nya kan ngikutin dari PBB ya. Jadi ada nilai NJOP-nya PBB. Nah, biasanya ini banyak nih kasus-kasus. Contoh misalkan saya menjual rumah harganya 1 M. Padahal NJOP-nya itu 2 M. Nah, otomatis pajak mencurigai adanya transaksi yang tidak sebenarnya. Nah, maka dari situ kita harus membuktikan nih data-data ini bener nggak kayak AJB, terus bukti transfernya itu kita kekuatan bukti dari situ. Nah, jadi ya kayak data kepemilikan logam mulia. Nah, ini data kepemilikan tanah dan bangunan, data kepemilikan surat berharga, kepemilikan saham, obligasi dan sebagainya. Jadi semua ini harus dikumpulkan ya, harus kalau misalkan kalau di SP2DK gini case-nya. Misalkan di surat itu ditemukan misalkan selisih omset omset ya. Jadi hanya seputar kasus-kasusnya aja. Jadi nggak kayak pemeriksaan. Kalau pemeriksaan, ketika kita dapat pemeriksaan all text, kita meriksanya semuanya. Ya, mau dari PPN, PPH, output segala macam semuanya dicek. Tapi kalau SP2DK enggak. Jadi kalau SP2DK itu sesuai dengan temuan-temuannya aja. Nah, misalkan omsetnya selisih nih banyak nih. Terus misalkan ada kecurigaan, oh hutangnya kok jomplangnya jauh nih. Nah, terus ada penjualan rumah tapi kok kayaknya di bawah NJOP nih. Nah, jadi begitu ya, bedanya antara SP2DK dengan pemeriksaan. Nah, pengumpulan. Nah, misalkan tahap proses SP2DK itu biasanya orang pajak tuh dapat informasi dari mana sih? Nah, dari berita media juga bisa ya.
Contoh-contoh hal kecil ini. Banyaklah konten kreator ini diberi pajak gitu kan, karena mungkin orang pajak pun juga bisa melihat secara gamblang ya bagaimana harta-harta si konten kreator ini ya kayak punya mobil, kalau kayak punya rumah ya kan, wah kok punya harta banyak tapi kok SPT-nya kok sedikit. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan koreksi dari eh, AR atau Fiskus. Terus data media sosial, terus ada Google Street View, ya juga bisa tuh ya, karena kan Google Street View bisa melihat gimana gimana apa rumah-rumahnya. Nah, itu bisa dilihat semua dari Street View ya, data Google Earth. Lalu pengumpulan data, pengamatan dan fisik. Nah, kalau kalau jenisnya seperti ini tuh yang hal yang lumrah. Jadi dalam arti kita nanti dikasih dikasih waktu ya untuk diberikan kesempatan ya, nanti akan diwawancara lah oleh pihak pajak. "Oh, Pak, kok bisa begini, kok bisa begini." Terus ada dilakukan juga pengamatan gitu ya. Nah, terus juga tahapan pengajuan daftar prioritas pengawasan. Nah, di sini juga di SP2DK ini tentunya mereka pilih-pilih juga, dalam arti gini, pasti SP2DK ini agar targetnya tercapai, pasti orang pajak dan Fiskus ini akan mencari wajib pajak yang memang dirasanya strategis ya. Jadi eh, apa namanya, benar-benar potensial lah sekiranya memang si wajib pajak PT dengan hasil pengumpulan data. Nah, ini yang jadi dasar acuan itu tetap kiblatnya ke SPT, terus juga pengumpulan data. Nah, data itu bisa apa aja ya? Jadi kayak eh, contoh kayak lawan transaksi, misalkan di perusahaan konstruksi gitu kan. Nah, konstruksi itu kan biasanya PPh-nya final. Nah, itu bener nggak? Udah dipotong belum sama lawan transaksinya? Nah, itulah. Terus juga analisis data yang membuat kertas kerja berdasarkan SPT dan hasil pengumpulan data. Terus ada perhitungan potensi awal atas kewajiban perpajakan. Nah, untuk perhitungan potensi awal atas kewajiban perpajakan ini, saya sih sebenarnya ada yang udah ngasih tahu, ada yang ya istilahnya si airnya diem-diem dulu lah, biar biar si wajib pajaknya ngebuka semuanya ya. Akhirnya kebuka juga deh kan gitu. Nah, ini kalau untuk perhitungan potensi awal memang sebenarnya mereka udah menghitung nih si Fiskus ini ya, nanti si PT ini nih targetnya oh segini 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 ya, itu udah ditandemin sama mereka sebenarnya. Cuman biasanya untuk awal-awal mereka nggak akan mau kebuka gitu. Jadi kayak, ya udah Pak, saya minta ini, minta ini, minta ini, ya tolong dikirimkan. Nah, setelah udah kekumpul semua, ya kan, baru deh eh, kita pembelaan ke mereka ini. Nah, ya udah akhirnya ketika sudah clear and clear, barulah nanti dikasih tahu lah kalau misalkan memang kurang dari potensinya mereka, pasti mereka minta, oh nggak mungkin Pak, gini-gini, coba cari datanya lagi. Ah, ternyata kalau misalkan sudah lebih ya sudah selesai gitu. Nah, terus ada yang ketiga, pembuatan SP2DK komprehensif ya. Nah, itu biasanya klarifikasi data kewajiban PPh orang pribadi ya, PPN, terus klarifikasi data kewajiban PPh pemotongan dan pungutan. Nah, ini output ya. Jadi memang yang apa namanya yang paling sering terjadi. Terus pengiriman SP2DK secara langsung melalui pos, jasa ekspedisi atau melalui faxmail. Nah, kalau faxmail udah kayak ini jadul banget ya. Jadi biasanya memang melalui pos. Jadi memang untuk ekspedisi ini awal mulanya dikirim. Jadi begitu. Nah, terus terang aja saya eh, kenapa gitu ya harus dilewatkan pos? Kenapa enggak? Terus terang ya, saya sering berkecimpung di SP2DK ini. Kenapa sih orang pajak nggak dari awal gitu ya ngasih tahu dulu Pak, ini tolong dikoreksi. Nah, jadi harus penyampaiannya harus menggunakan surat. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang ya memang proses seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya harus kita laksanakan seperti itu. Oke, tahapan proses SP2DK. Ada tahapan secara langsung yaitu membawa data pendukung ya, data-data kita bawa nih ke kantor pajak, terus ada tanggapan setelah tulis. Nah, biasanya ketika sudah mendapatkan biasanya kalau sudah mendapatkan SP2DK, nah kita di situ
disuruh untuk melakukan tanggapan ya, tanggapan atau jawaban lah secara tertulis di SP2DK tersebut. Nah, terus kalau misalkan tidak menyampaikan tanggapan, nah dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam SP2DK dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kunjungan. Jadi memang boleh ya. Jadi si orang pajak pun kalau misalkan kalau memang ternyata apa namanya nggak kooperatif lah wajib pajaknya, ya si orang pajak, si Fiskus bisa mengunjungi si wajib pajaknya seperti itu. Oke. Nah ini jika Oke, ada tanggapan data dan data cukup. Terus ya ini terkait dengan tahapan penelitian dan analisis kebenaran atas tanggapan wajib pajak. Nah, ketika kita disuruh untuk memberikan tanggapan, nah makanya dalam ini ada sebuah analisis lah dari mereka. Nggak mungkin istilahnya contohnya seperti ini. Ada diklaim biaya-biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan, ya, tidak dapat dibiayakan, contohnya di PPh Badan. Nah, tapi kita ngasihnya cuman ini nih sebagai wajib pajak. Oh, saya hanya ngasih list list apa namanya list secara tertulis aja. Kayak misalkan saya beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita cuma kasih rekapan atau list ya, list pembelian atau gimana hal list biaya, nah biasanya mereka nggak mau menerima karena ya istilahnya kita pun juga sebagai orang awam bisa tuh kita buat apa namanya memanipulasi lah list-list biaya segala macam